adik-adik semua, apa kabarnya pagi hari ini? Bersama lagi dengan Lause Zeyla, kita mau belajar kebenaran Alkitab. Adik-adik semua, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menolong kita agar kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini bagi kami semua boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu serta kami dapat merenungkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar kebenaran dari cerita kisah Alkitab dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 18. Tapi adik-adik semua, kita hanya baca 5 ayat saja ya. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca ya adik-adik, ayatnya yang ke-15. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini kita mau belajar nih dari tokoh Daniel dan juga ketiga orang temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tema kita hari ini yaitu bertekun. Nah, adik-adik semua, apa sih arti bertekun? Bertekun artinya juga tetap berpegang teguh dan juga berkeras hati. Adik-adik, berpegang teguh, memegang teguh apa yang sudah dia percaya sebagai kebenaran dan apa yang sedang dia kerjakan, tetap melakukan itu dan tetap ada di dalamnya, serta berkeras hati adik-adik, apapun keadaannya tidak ada yang bisa menggoyahkan hatinya untuk berubah kepada hal yang lain. Nah, inilah yang kita lihat dari tokoh Daniel dan juga tiga orang temannya. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar, Raja Babel, membangun sebuah patung emas untuk disembah karena mereka menyembah patung-patung berhala. Tetapi Daniel dan ketiga orang temannya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Tentunya mereka untuk menyembah patung, mereka tidak akan mungkin mau, sehingga mereka menolak Raja Nebukadnezar, menolak untuk menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Kemudian ada orang yang melaporkan bahwa mereka berempat ini tidak mau menyembah patung itu, dan Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah, kemudian memberikan peringatan jika mereka tidak mau menyembah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita kalau sudah kena air panas sedikit saja, kita sudah kesakitan, perih, apalagi kita dimasukkan ke dalam api. Wah, kita bisa gosong, bisa mati adik-adik. Nah, tetapi apa jawaban dari mereka berempat? Mereka menjawab, jika Tuhan yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka, maka mereka juga akan diselamatkan dari perapian tersebut. Tetapi jika Tuhan juga tidak melepaskan menyelamatkan mereka, mereka juga tidak akan pernah mau menyembah patung tersebut, karena mereka berpegang teguh kepada apa yang sudah mereka percayai, kepada Tuhan Allah yang mereka puji dan mereka sembah. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari mereka. Kita harus tetap bertekun seperti Daniel.
adik-adik semua sudah percaya kepada Tuhan, maka peganglah itu terus sebagai hidup adik-adik. Dan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita bertekun untuk mencari Allah. Nah, setiap hari adik-adik sudah mengikuti renungan bersama, adik-adik harus bertekun terus untuk rindu mau mencari Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita juga bertekun untuk tetap berdoa setiap hari, bangun tidur, mau makan, sampai kita tidur lagi, kita harus bertekun di dalam doa. Dan adik-adik, kita harus tetap bertekun untuk berpengharapan kepada Allah, karena pengharapan kita hanya di dalam Allah, tidak boleh di luar Allah. Tidak boleh berpengharapan kepada manusia, tetapi yang dahulu kita cari ialah Tuhan, karena Tuhan yang memiliki kehidupan kita, dan Tuhanlah yang memberikan semuanya di dalam hidup kita. Serta kita harus terus berpegang teguh, tetap setia, dan juga tetap berkeras hati. Artinya keras hati dalam hal yang baik ya adik-adik, memegang kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik semua untuk boleh tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh tetap bertekun dalam segala hal, karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.